Jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Pemirsa, seorang remaja laki-laki berusia 18 tahun malam tadi tenggelam di Kali Pesanggerahan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Pencarian korban akan dilanjutkan pagi ini. Hingga Selasa dini hari, aparat Polsek Kebonjeruk bersama warga sekitar masih berusaha mencari Dava Wahid Kumar, korban tenggelam yang diduga mengalami gangguan kejiwaan. Warga Kebayoran Lama, Jakarta Selatan ini hanyut di Kali Pesanggerahan karena terpeleset dari jembatan penyeberangan setinggi 10 meter. Warga sempat berusaha menolong, namun tubuh korban hilang terbawa derasnya arus Kali Pesanggerahan. Sempat setelah akhir saya sempat melihat tangannya itu. Oh, tangannya sempat minta tolong. Nggak minta tolong sih, enggak, cuma udah tenggelam setengahnya sih ini. Sempat ada warga yang mencoba untuk nolongin bang atau bagaimana? Udah sempat ada yang menolongin, cuma udah jauh, udah 15 meteran ke sana. Harusnya lagi kencang. Kebakaran menimpa rumah dinas Sekolah Polisi Negara Polda Kalimantan Barat. Kobaran api membuat panik penghuni kompleks. Kobaran api membakar seluruh bangunan komplek rumah dinas Sekolah Polisi Negara SPN Polda Kalimantan Barat di Jalan Subarkah, Kecamatan Pontianak Selatan, Kalimantan Barat. Api juga melahap bangunan rumah dinas Kepala SPN Polda Kalimantan Barat. Petugas damkar terpaksa memajat salah satu rumah untuk memadamkan api yang sudah mulai tidak terkendali. Sebagian warga berupaya menyelamatkan barang-barang berharga mereka. Butuh waktu 2 jam untuk memadamkan api. Api diduga berasal dari salah satu rumah yang berada di posisi ujung komplek rumah dinas. Sedikitnya 5 rumah dinas SPN Polda Kalimantan Barat hangus terbakar. Sekarang kita masih posisi pemadaman. Nanti setelah selesai pemadaman kita polis lain baru kita olah TKP. Penyebab. Ada berapa rumah pak? Informasi ada 5 rumah yang terbakar. Apa yang terbakar nih pak? Rumah yang Tinggal di sini pak? yang tinggal memang personil dari Polda Kalimantan Barat. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran itu. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Barlian Pasore, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria di Probolinggo, Jawa Timur babak belur dihajar suami selingkuhannya. Mereka terbergok saat tengah berduaan di dalam kamar indekos. SW babak belur usai dihajar SM yang menurutnya berselingkuh dengan istrinya usai kepergok berduaan di dalam kamar kos. SW dituduh selingkuh bersama IM saat SW mendatangi kos IM dengan alasan menagih utang. SM yang percaya kemudian meninggalkan kamar kos. Tidak lama kemudian, SM mendengar teriakan lalu menuju ke kamarnya dan memergoki SW yang sudah tidak memakai baju. Dengan spontan, SM menghajar SW hingga babak belur. Oh iya, dipukuli sama suaminya. Kepergok tadi ya? Iya, sama suaminya. Sampai berdarah-darah itu? Iya, berdarah-darah. Terus akhirnya gimana itu? Ya, diamankan oleh warga yang berdarah-darah. Selanjutnya SW dan SM dibawa ke kantor RW untuk mediasi. Dari Probolinggo, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Seorang kakek di Pademangan, Jakarta Utara tega cabuli cucu tirinya berusia 7 tahun hingga meninggal dunia. Polisi membenarkan jika korban terluka di alat vital karena mengalami perlakuan cabul yang dilakukan pelaku berulang kali. Seorang anak perempuan berusia 7 tahun berinisial KO menghabiskan nafas terakhirnya pada Selasa 30 Februari lalu. Sehari-harinya korban diketahui tinggal bersama kakek dan neneknya. Awalnya orang tua korban mengira buah hatinya meninggal dunia karena terpapar COVID-19. Namun setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, ternyata didapati fakta rusaknya alat vital korban. Hasil penyelidikan, polisi membenarkan bahwa korban telah menjadi korban pencabulan kakek tirinya sendiri berkali-kali. Korban sering mandi, jadi pelaku ini hasrat, kemudian didatangi, kemudian juga sering pelaku ini memandikan korban. Tetapi juga
sekalian juga sambil memegang berbuat cabul terhadap korban. Nah, menurut keterangan dari pelaku, setelah melakukan perbuatan tersebut, pelaku mengancam korban, jangan sampai kamu berbicara atau laporan kepada ibumu ataupun nenekmu. Maksudnya nenek adalah istri dari pelaku. Kalau kamu laporan, nanti saya bunuh dua-duanya. Maksudnya nenek dan ibunya mau dibunuh sama kakeknya ini atau pelakunya ini. Tersangka TS melakukan aksinya sejak Januari 2021 sebanyak 8 kali terhadap cucu tirinya hingga alat vital korban rusak. Sebelumnya, KO, seorang bocah 7 tahun yang tinggal bersama kakek nenek tirinya di Pademangan Timur, Jakarta Utara, meninggal dunia. Kondisi kesehatan KO terus menurun sejak dibawa ke klinik. Di rumah sakit baru terungkap ada kejanggalan di bagian kemaluan KO. Keluarga korban melihat ada yang tak wajar terhadap sakit yang dialami korban, karena korban selalu mengeluhkan kesakitan saat buang air kecil. Terungkap, KO menjadi korban pencabulan dari kakek tirinya sendiri. Setelah mengetahui ini, keluarga KO melaporkan pelaku ke polisi. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sementara itu di Tebing Tinggi, Sumatera Utara, pemirsa, seorang kakek juga tega mencabuli 6 bocah. Tersangka mengiming-imingi korban dengan uang sebelum melakukan aksi bejatnya. Pria Parubaya ini akan menjalankan hidup sehari-hari di balik jeruji besi. MA yang tinggal di Tebing Tinggi diamankan petugas karena diduga mencabuli bocah. Atas laporan warga, kakek berusia 65 tahun yang diduga mencabuli bocah dibawa ke kantor polisi. Dalam pemeriksaan, tersangka memberi keterangan berbelit-belit. Kakek beristri 2 ini mengaku mencabuli 3 orang anak. Namun laporan warga ke petugas ada 6 anak yang jadi korban tersangka. Sebelum mencabuli, tersangka memberi iming-iming uang kepada korban. Ada 6 korban, namun Atok tidak mengaku kalau 6 korban, namun dia ada melakukan cabul hanya kepada 3 orang. Ini sepertinya Atok ini membujuk daripada korban, kemudian dan dilakukan terhadap orang per orang, bukan pada saat bersamaan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pria Parubaya ini ditahan di Mapolres Tebing Tinggi. Sementara kasusnya ditangani unit perempuan dan anak PPA Satreskrim Polres Tebing Tinggi.